pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya moga sareng-sareng malih maos surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab ilmu usulul fikih yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tolong fokus karena kita kepingin naik tingkat dari sekedar hafal, faham ilmu nahwu, naik tingkat menjadi bisa menerapkan. Memang kegiatan ini dikhususkan untuk para pemula yang kepingin naik tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca sebenarnya. Wa yutabbiqu qa'idata al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an ala qawlihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Wa yahkumu bi anna kulla ummin muharramatun. Wa yutabbiqu. Wawu yang ada di dalam lafadz wa yutabbiqu itu adalah wawu ataf. Ataf kepada ma'tuf alaih yang sama. Yutabbiqu di atas sebelum ini. Begitu. Kemudian ya ta ba qaf itu seperti yang kemarin itu kita putuskan bacaannya adalah yutabbiqu. Bukan yatbaqu, bukan yutbiqu. Kenapa? Karena arti, karena murad menuntut memang harus dibaca yutabbiqu. Sering saya tegaskan untuk para pemula, satu tulisan dalam bahasa Arab karena kebetulan tidak berharokat, memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak, dan kita harus sadar bahwa masing-masing bacaan, masing-masing alternatif bacaan itu berkonsekuensi pada arti yang berbeda. Begitu. Wa yutabbiqu qa'idatal al-'am yantazimu jami'a afradihi qat'an. Yutabbiqu adalah fi'il. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, maka mesti ada 4 pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama adalah apakah fi'il ini madhi, mudhari' atau amar. Yang kedua, apakah ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab. Yang ketiga, apakah termasuk dalam kategori ma'lum atau majhul. Dan yang terakhir, apakah termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, ketika kita sedang menganalisis sebuah teks dan kita kemudian bertemu dengan kalimat fi'il, proses dan tahapan berpikir mesti seperti itu. Yutabbiqu misalnya, ini ditanya, ini fi'il, isim atau huruf. Pertama mesti begitu. Oh ini fi'il. Ketika fi'il harus ada pertanyaan lanjutan, dan itu kalau seandainya disistematisasi menjadi 4.
Ini madhi, mudhari atau amar. Yutabbiku termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Kenapa? Karena kebetulan diawali oleh huruf mudhara'ah berupa ya di situ yang memiliki fungsi ghaib. Yutabbiku yang merupakan fi'il mudhari karena lebih disebabkan didahului oleh huruf mudhara'ah itu kira-kira termasuk dalam kategori mabni apa mu'rab? Di sini termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab. Untuk fi'il mudhari itu memungkinkan mabni, memungkinkan mu'rab. Kapan fi'il mudhari itu mabni? Ketika bertemu dengan nun taukid dan nun niswa. Karena kebetulan di dalam lafadz yutabbiku ini tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, berarti masuk dalam kategori mu'rab. Karena mu'rab memungkinkan dibaca rofa, nasab atau jazm. Untuk yutabbiku di sini yang dibaca termasuk dalam kategori yang dibaca rofa, lebih disebabkan karena di sini tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki baik oleh amil nasab maupun amil jazm. Begitu. Jadi kenapa kok kemudian dibaca yutabbiqu, tidak yutabbiqa, tidak yutabbik? Lebih disebabkan karena yutabbiqu adalah fi'il yang mu'rab, kebetulan tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah sehingga disebut sebagai mu'rab, dan kebetulan juga tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Tanda rofa untuk fi'il mudhari itu ada dua. Ada yang dengan menggunakan dhammah, ada yang dengan menggunakan thubutun nun. Kapan dengan menggunakan dhammah? Apabila bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Kapan dengan menggunakan thubutun nun? Apabila termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Karena kebetulan yutabbiku termasuk dalam kategori yang bukan af'alul khamsah. Bukan af'alul khamsah ini, tidak bertemu dengan alif tatniyah, waw jamak dan ya muannatsaah mukhatabah, maka tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca yutabbiqu, tidak yutabbiq, tidak yutabbiqa, kok dhammah di situ. Logikanya, alur nalarnya kalau seandainya dipanjangkan, disadari atau tidak, ya seperti tadi itu yang kita jelaskan itu. Selanjutnya yutabbiku termasuk dalam kategori fi'il maklum atau fi'il majhul. Ini termasuk dalam kategori fi'il maklum, lebih disebabkan karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul, tidak diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir. Karena demikian maka ini disebut sebagai maklum. Karena maklum konsekuensinya maka dia harus diberi fa'il. Fa'il itu ada tiga. Ada kalanya berupa isim dhamir, ada kalanya berupa isim dhahir, ada kalanya berupa masdar muawwal. Dalam konteks yutabbiku termasuk dalam kategori dhamir. Dhamir itu ada dua, ada yang baris, ada yang mustatir. Di sini termasuk dalam kategori yang mustatir. Mustatir itu ada dua, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Di sini termasuk dalam kategori yang jawazan. Jadi kalau dirunut itu semuanya memungkinkan untuk logikanya masuk. Wa yutabbiku dan menerapkan siapa al-faqih, ada dhamir huwa yang tersimpan di dalam lafaz yutabbiku yang dikembalikan kepada al-faqih yang menjadi fa'il di situ. Dhamir huwanya itu. Wa yutabbiku adalah termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Kenapa kok fi'il muta'addi? Karena dari sisi arti memungkinkan untuk bisa dipasifkan. Saya tegaskan, kita tidak memungkinkan untuk bisa memahami, bisa mengetahui bahwa sebuah kalimat fi'il termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi kalau tidak ngerti artinya. Ya, lagi-lagi harus saya tegaskan, jangan sampai kita memahami bahwa yang namanya nahwu shorof itu satu-satunya. Ya, bukan. Untuk bisa membaca kitab tidak cukup hanya sekedar nahwu shorof. Mufradat itu justru lebih kompleks, justru lebih sulit nanti. Ya, oleh sebab itu seperti yang tadi saya katakan, kita tidak memungkinkan untuk bisa mengetahui apakah termasuk dalam kategori lazim atau muta'addi fi'il yutabbiku ini kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Setelah kita klarifikasi di dalam kamus, ternyata tabbaqa yutabbiku itu artinya menerapkan. Kalau menerapkan memungkinkan untuk dipasifkan. Karena demikian memungkinkan, karena memungkinkan untuk dipasifkan, maka disebut sebagai fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi di samping pada akhirnya dari aspek maklum majhulnya dia adalah membutuhkan fa'il, di samping itu juga butuh maf'ul. Itu begitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaan selanjutnya adalah wa yutabbiku dan menerapkan siapa al-faqih qa'idata akan gitu. Qaidata akan begitu.
Wa yutabbiqu, dan menerapkan siapa al-faqih qa'idata al-'amu yantazimu jami'a afradihi. Begitu. Kenapa kok dibaca qa'idata? Karena jadi maf'ul bih. Kenapa kok jadi maf'ul bih? Ya, karena ini menjadi objek dan jatuhnya setelah fi'il muta'addi. Mana fi'il muta'addinya? Yutabbiqu. Kok tahu kalau yutabbiqu adalah fi'il muta'addi? Dari sisi arti. Ya, coba nalar berpikir ini. Ya, nalar berpikir ini diperhatikan. Qa'idata sejak awal tertulis tanpa al. Diperhatikan. Karena tertulis tanpa al, kita juga harus curiga bahwa ini dimungkinkan, dimaksudkan oleh penulisnya sebagai susunan idhofah nanti. Ini maunya dimudhafkan. Dimudhafkan kemana? Ya otomatis dimudhafkan kepada kalimat selanjutnya. Kalau seandainya kita lihat mudhaf ilaih itu ternyata ada mudhaf ilaih yang berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal, dan ada juga yang berupa jumlah. Perhatikan. Ya. Mana kira-kira yang menjadi mudhaf ilaih dari qaidata? Yang jelas yang menjadi qaidah itu adalah, yang menjadi mudhaf ilaih itu adalah al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an, secara keseluruhan. Karena demikian, dalam konteks ini memungkinkan mudhaf ilaihnya itu dianggap jumlah yang terdiri dari al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an, atau mudhaf ilaihnya itu adalah dianggap hikayah. Gitu ya. Yang dimaksudkan memang lafadznya. Seorang faqih menerapkan kaidah al-'amu, begitu. Kaidah al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an pada firman Allah Ta'ala. Apakah kemudian mudhaf ilaihnya mau kita anggap sebagai jumlah, ataukah itu termasuk dalam kategori hikayah? Tapi yang jelas karakternya akhirnya menjadi sama, wilayahnya akhirnya menjadi sama. Karena kebetulan kalau seandainya kita ngomong dalam konteks anwa'ul i'rab yang ada 3, ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Salah satu yang mahalli itu adalah al-asma al-mabniyah, kemudian al-hikayah dan jumlah. Jadi memungkinkan kemudian al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an ini dianggap sebagai mudhaf ilaih dari aspek atau pembagiannya dia masuk dalam kategori jumlah, atau dianggap sebagai hikayah. Apakah hikayah atau jumlah itu sama? Wilayahnya adalah wilayah mahalli, sehingga tidak mungkin ada tanda i'rabnya. Begitu. Oke, ya. Jadi kaidah dipastikan itu adalah mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaihnya adalah berupa jumlah. Al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an. Memungkinkan dianggap jumlah karena kebetulan mudhaf ilaih itu ada yang berbentuk jumlah. Memungkinkan dianggap sebagai hikayah. Apakah nanti mudhaf ilaihnya dianggap jumlah atau hikayah? Sama, itu wilayahnya adalah wilayah mahalli, di mana pasti tidak akan ada tanda i'rabnya. Selanjutnya sekarang, al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an. Al-'amu utawi sighat am iku yantazimu mencakup apa sighat am, maf'ul bih dari yantazimu jami'a afradihi ing sekabehane pira-pira satuane am qat'an kelawan pasti. Al-'amu ditentukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Mana khabarnya? Khabarnya adalah khabar jumlah. Jangan lupa bahwa yantazimu bukan yantazimu saja yang kemudian menjadi khabar, tapi yantazimu plus huwa plus maf'ul bih yang jatuh sesudahnya itulah yang kemudian menjadi khabar dari al-'amu. Lagi-lagi begitu, yantazimu itu adalah merupakan kalimat fi'il, berasal dari intazama yantazimu. Fi'ilnya kebetulan fi'il mudhari. Kenapa kok kemudian dibaca yantazimu? Bukan disebabkan karena dia menjadi khabar, lebih disebabkan karena dia adalah fi'il mudhari yang kebetulan dia itu adalah mu'rab, kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Ini sering kita ulang-ulang. Al-'amu utawi sighat am, lafat am iku yantazimu mencakup apa sighat am jami'a afradihi ing sekabehane pira-pira satuane am qat'an kelawan pasti. Yantazimu itu adalah fi'ilnya fi'il mu'rab karena kebetulan tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Dia dibaca rafa karena kebetulan tajarrud anin nawasibi wal jawazim. Yantazimu termasuk dalam kategori fi'il maklum karena demikian dia butuh fa'il, fa'ilnya berupa isim dhamir mustatir jawazan.
takdiruhu huwa yang kembali kepada al-am, yantazimu termasuk dalam kategori fi'il muta'addi, karena demikian dia butuh maf'ul bih. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah jami'a afrodihi qat'an. Jami'a afrodihi itu adalah susunan idhafah, jami'a sebagai mudhaf, afrodi sebagai mudhafun ilaihi sekaligus menjadi mudhaf, hinya itu adalah sebagai mudhafun ilaihi. Al-amu bermula am adalah yang tazimu mencakup apa am, apa lafaz am, maf'ul bih dari yang tazimu jami'a afrodi akan seluruh beberapa satuan dari am qat'an dengan pasti. Sekarang kita berpijak atau beranjak kepada qat'an, ya. Fokus pada qat'an. Seperti yang saya katakan, kalau seandainya panjenengan ditanya tentang qat'an, sighotnya apa? Pasti masdar. Jawabannya, ketika kita menemukan sebuah lafadz yang kita yakini bersihot masdar, kok kemudian dibaca nasab, yang pasti alternatifnya dua. Kalau mau ditambah boleh tiga. Yang tiga itu namanya mansubun ala nas'il khafid. Tapi yang pasti itu dua, seperti yang sering saya tegaskan. Apa itu? Adalah maf'ul mutlak. Apa itu? Adalah maf'ul li'ajli. Apakah kemudian mau dijadikan sebagai maf'ul mutlak atau maf'ul li'ajli? Yang jelas fungsi dari masing-masing itu berbeda. Dalam konteks ini yang paling pas untuk kemudian disandangkan kepada qat'an itu adalah maf'ul mutlak, aqta'u qat'an, membuang huruf, membuang fiil dan fa'ilnya. Qat'an di situ ditentukan sebagai maf'ulun mutlakun, gitu ya. Wa yutabbiqu qa'idata al-'amu yantazimu jami'a afradi qat'an ala qaulihi ta'ala. Ini berulang-ulang ya. Ala itu adalah huruf jar itu mesti masuk pada isim. Qaulihi di situ adalah merupakan kalimat isim. Ala qaulihi itu adalah merupakan susunan jarun wa majrurun. Setiap jar majrur itu pasti memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai muta'allaq. Mana muta'allaqnya? Muta'allaqnya itu adalah wa yutabbiqu. Qauli di situ seperti yang saya katakan itu diucapkan atau ditulis dalam bentuk masdar, karena bentuk masdar itu pasti nanti memiliki badal. Ta'ala di situ adalah jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifat disebut sebagai hal jumlah. Wa yutabbiqu qa'idata al-'amu yantazimu jami'a afradihi qat'an ala qaulihi ta'ala, rupane qaul hurrimat 'alaikum ummahatukum. Hurrimat diharamkan, alaikum atas kamu semuanya, ummahatukum naibul fa'il dari hurrimat, apa ummahatukum? Para ibu kamu semuanya. Perhatikan kata-kata hurrimat. Kalau seandainya kebetulan ini tertulis tanpa harokat, maka memungkinkan hurrimat itu dibaca haramtu, memungkinkan dibaca haramat, memungkinkan dibaca haramti, memungkinkan dibaca hurrimat. Ya, kata-kata ini banyak alternatifnya. Kenapa kok kemudian dibaca hurrimat, tidak haramat, tidak hurrimtu misalnya, tidak yang lain? Tak ini memungkinkan dianggap sebagai tak ta'nis sakinah, sebagaimana yang kita baca itu, taknya disukun menunjukkan perempuan. Tapi memungkinkan juga ini misalnya dianggap sebagai dhamir rafa' mutaharrik. Kenapa kok kemudian kesimpulan kita harus diarahkan pada hurrimat ini adalah taknya tak ta'nis sakinah, ini lebih lagi-lagi itu murad. Jadi murad itu sangat penting. Sing enak ini bukan kamu mengharamkan, kamu mengharamkan haramta, gak masuk nanti, gak nyambung. Kamu mengharamkan atas kamu semua lagi, gak nyambung, nggak ada konsistensi, begitu ya. Kamu mengharamkan misalnya, sing enak kamu, apa? Bagaimana? Diharamkan atas kamu semuanya, ibu-ibu kamu semuanya, maksudnya diharamkan untuk dinikahi. Ketika muradnya itu, maka bacaannya adalah hurrimat 'alaikum ummahatukum. Jadi ada kaitan antara murad dengan bacaan. Murad, mufradat dan i'rab itu ada kaitan. Karena demikian ketika kita tidak ngerti muradnya, kecenderungannya pada akhirnya bacaannya adalah salah. Ya, silakan diperhatikan. Hak ro mim tak. Tak itu memungkinkan dianggap sebagai tak ta'nis sakinah, tak yang menunjukkan perempuan yang disukun, tapi memungkinkan juga dianggap sebagai dhamir rafa' mutaharrik.
yang berarti kamu laki-laki tunggal atau kamu perempuan tunggal. Memungkinkan haramta, memungkinkan haramti, memungkinkan dipakai tak ta'nis sakinah. Tapi kenapa kemudian yang kita pilih adalah tak ta'nis sakinah? Kita memilih ini adalah tak ta'nis sakinah. Tak yang ada di dalam lafadz hurrimat itu, ini bacaannya adalah hurrimat, bukan haramta, bukan haramti. Lebih disebabkan karena kita dipandu oleh murad. Murad itu menunjukkan atau menuntut kita untuk membacanya hurrimat, bukan haramta, bukan haramti, bukan yang lain. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kamu semuanya. Naibul fa'il dari hurrimat siapa? Apa? Ummahatukum. Siapa? Ummahatukum, para ibu kamu semuanya. Wa yahkumu, dan menghukumi siapa ahli fikih, bi anna kulla ummin muharramatun. Wa yahkumu, dan menghukumi siapa fakih, bi anna kulla ummin, dengan bahwasanya setiap ibu, khabarnya anna adalah muharramatun. Jadi untuk menentukan khabar itu, murad itu menjadi sangat penting. Muharramah di sini memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai naat, ya kan? Karena kebetulan di sini kulla ummin ini adalah berjenis kelamin atau berjenis perempuan. Kulla ummin. Jadi bi anna kulla ummin muharramatin memungkinkan. Tapi ini tidak. Nanti gimana? Barang ini sudah habis kata-katanya atau kalimatnya, maka khabarnya anna di mana? Pertimbangan-pertimbangan ketika kita membaca kitab, mendialektikan kalimat, teks dan seterusnya itu menjadi sangat penting. Wa yahkumu, dan menghukumi siapa fakih, bi anna kulla ummin, dengan bahwasanya sesungguhnya setiap ibu adalah muharramatun. Khabarnya pada adalah. Kenapa? Karena adalah berfungsi sebagai mutimul faidah. Kalau seandainya kemudian muharramah itu diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, itu cocok. Wa yahkumu, dan lan ngukumi sapa fakih, bi anna kulla ummin, kelawan sak tuhune saben-saben ibu. Khabar sekarang iku muharramatun, den haramaken. Begitu. Wa yutabbiqu qa'idata al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin ala qawlihi ta'ala fi kafaratidh dhihar fatahriru raqabatin wa yahkumu bi annahu yujzi'u fit takfiri tahriru ayyati raqabatin muslimatin au ghairi muslimatin. Coba fokus sekarang pada ayyi fardin. Nah, coba ayyi fardin, ya. Kemudian bandingkan dengan ayati raqabatin. Itu fokus pada itu. Silakan. Apa pelajaran yang kemudian bisa kita petik dari itu? Karena kita sedang belajar bahasa Arab, kita sedang belajar kaidah. Ya. Dari ayyi fardin dan ayati raqabatin itu bisa kita simpulkan ada ternyata lafadz atau isim yang mana mudhof dan mudhof ilaihnya itu disesuaikan dari segi muannas mudzakarnya. Biasanya kan tidak. Ya. Kalau saya ngomong misalnya kitabnya ustadz, ya kitabul ustadi, apakah ustadznya perempuan ya tetap kitabul ustadzati. Tapi khusus lafadz ayyun itu ternyata kalau seandainya maunya dimudhofkan kepada bentuk mudzakkar, maka itu ayyun. Kalau seandainya dimudhofkan kepada bentuk muannas, maka itu ayyatun. Coba itu, ya. Ayyi fardin, ala ayyi fardin, ala ayyi fardin. Tapi kalau raqabatin yang dijadikan sebagai mudhaf ilaih itu adalah ala ayyi raqabatin. Kesimpulannya apa? Kalau seandainya ayun itu dimudhafkan kepada kalimat isim yang berbentuk mudzakkar, maka itu ayun. Kalau seandainya mau dimudhafkan kepada kalimat isim yang bentuknya adalah muannats, maka ayyatun. Ini penting untuk diperhatikan. Al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin, atas individu atau satuan manapun. Ya. Tapi ketika raqabatin pakai tak marbutoh, ternyata tidak tahriru ayyi raqabatin, tidak ayyi tapi ayyati. Apa kesimpulan yang kemudian bisa kita petik dari itu? Kesimpulannya adalah ayyun itu adalah nanti mesti dimudhafkan.
Apakah nanti ayun itu dibentuk mudzakkar dengan tidak diberi tambahan tak marbutoh, atau nanti dimuannaskan dengan cara diberi tak marbutoh, tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya mudzakkar, maka ayyi fardin. Kalau seandainya mudhof ilaihnya itu adalah muannas, ala ayyati raqabatin. Ini penting, ya. Sampai kalau seandainya mencari kaidah seperti ini, saya sering mengatakan, penalaran itu kalau bisa sampean itu induktif juga. Jangan deduktif saja. Kalau deduktif itu dari kaidah, nadhom, alfiyah, imriti, macam-macam, itu nanti diterapkan kepada teks. Ya, itu deduktif namanya. Nah, pendekatan selanjutnya yang menurut saya penting sebagai seorang ilmuwan, itu adalah induktif. Apa induktif itu? Realitas yang ada pada teks itu kita simpulkan untuk kemudian kita jadikan sebagai kaidah. Itu namanya penalaran induktif. Ketika ada realitas bahwa ayun dan ayatun itu nanti peruntukannya adalah tergantung pada mudhaf ilaihnya, apakah mudzakkar atau muannas, ya bisa kita simpulkan, oh ternyata ada toh susunan idhofah di mana mudhafnya itu, mudzakkar muannasnya itu tergantung pada status atau jenis dari mudhaf ilaihnya, mudzakkar muannas dari mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya itu adalah mudzakkar maka pakai ayun, kalau seandainya mudhaf ilaihnya itu adalah muannas maka pakai ayatun. Lafaz ayun itu kesimpulannya seperti itu. Karena apa? Di sini satu paragraf itu ternyata begitu. Al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin. Fatahriru ayyati raqabatin. Ya. Maka memerdekakan budak manapun, apakah dalam kategori muslim atau non muslim, itu dianggap cukup, lebih disebabkan karena di dalam ayat Al-Quran berbunyinya fatahriru raqabatin, tok, mutlak. Mutlak itu bisa diwakili dengan tanpa qaid. Berarti apakah yang akan kita merdekakan itu adalah yang muslim atau yang non muslim? Ya silahkan. Itu semacam itu. Karena sejak awal tertulis bentuknya adalah mutlak, tidak ada qaidnya, tidak ada batasannya. Begitu. Jadi penting untuk saya tegaskan bahwa ayun itu adalah lafadz, ayun itu adalah lafadz, ayun itu adalah isim yang nanti mesti dimudhafkan kepada tergantung. Kalau ayun itu dimudhafkan kepada bentuk mudzakkar, kalau ayatun itu adalah dimudhafkan kepada bentuk muannas. Itu penting untuk diperhatikan, ya. Jadi pelajarannya begitu. Al-mutlaqu yadullu ala ayyi fardin. Ala qaulihi ta'ala fi kafaratidz zihar fatahriru raqabatin. Wa yahkumu, dan menghukumi siapa faqih bi annahu. Wa yahkumu, dan menghukumi siapa faqih bi annahu, dengan bahwasanya. Perhatikan kata-kata bi annahu. Ya. Ini enaknya kalau seandainya kita praktek. Gitu. Dhamir hu dalam lafaz bi annahu itu namanya dhamir sya'an. Ya. Kalau dalam konteks pesantren sering diterjemahkan bahwa dhamir sya'an itu adalah dhamir yang tidak memiliki marji'ud dhamir, dhamir yang tidak memiliki tempat kembalinya dhamir. Dalam konteks ini saya harus jelaskan begini. Dhamir itu kategorinya ada 3. Ya. Ada yang dhamir masuk dalam kategori dhamir mutakallim, ini pasti tidak memiliki marji'ud dhamir. Ada yang masuk dalam kategori dhamir mukhatab, mutakallim itu orang yang berbicara, baik tunggal maupun banyak. Ada yang mewakili mukhatab, kamu, orang yang diajak bicara. Ada yang mewakili ghaib, ya, yang dibicarakan, orang ketiga. Itu begitu. Kalau seandainya yang sedang kita hadapi itu adalah dhamir mutakallim, kalau seandainya yang kita hadapi itu adalah dhamir mukhatab, itu pasti tidak memiliki marji'ud dhamir. Ana ini kembali kemana? Itu pertanyaan salah. Anta ini kembalinya kemana? Itu pertanyaan salah. Karena ana itu jelas tidak usah dikembalikan kemana. Anta itu jelas tidak usah dikembalikan kemana. Ana dan anta, mutakallim dan mukhatab, itu sama sekali tidak membutuhkan apa yang kemudian kita sebut sebagai marji'ud dhamir. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Kalau ghaib itu pasti memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai marji'ud dhamir. Nah, sekarang kita masuk kepada lafaz annahu. Bi annahu. Ini biasanya disebut sebagai dhamir sya'an. Kalau dalam konteks Jawa itu penerjemahannya adalah wa yahkumu.
lan menghukumi sapa faqih bi annahu kelawan saktuhune kelakuan. Ada kata-kata kelakuannya kalau dalam konteks bahasa Jawa. Gitu ya. Sehingga marju'ud dhamir itu pasti kembali kepada kalimat sebelumnya. Gitu. Ini kembalinya kemana? Mesti sebelumnya. Ya. Mesti ke belakang. Kembali itu mesti ke belakang. Gitu. Lah, kapan kita anggap sebagai dhamir ghaib itu adalah termasuk dalam kategori dhamir yang dhamir sya'an, di mana dianggap tidak punya tempat kembalinya, tidak ada marji'ud dhamirnya, itu kita anggap sebagai dhamir sya'an apabila satu, bentuknya harus mufrad mudzakkar. Kalau seandainya bi annaha, bi annahum, bi annahuma dan seterusnya, itu pasti bukan merupakan dhamir sya'an. Untuk bisa disebut sebagai dhamir sya'an, itu harus bentuknya adalah mufrad mudzakkar. Dan ini sudah memenuhi persyaratan untuk kemudian disebut sebagai dhamir sya'an. Bi annahu kelawan saktuhune kelakuan, itu memungkinkan. Karena sudah mufrad mudzakkar. Saya tegaskan ya, kalau sudah huma, hum, hunna, ha, dan seterusnya, itu tidak memungkinkan disebut sebagai dhamir sya'an. Untuk kemudian bisa disebut sebagai dhamir sya'an, salah satu persyaratannya adalah harus berbentuk mufrad mudzakkar. Ya, ayo bareng-bareng. Bi annahu, bi annahuma, bi annahum, bi annahuma, bi annahunna, bi annaka, bi annakuma, bi annakum, bi anni, bi anna. Boleh begitu ya, begitu. Jadi kalau seandainya tidak berbentuk mufrad mudzakkar, tidak memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai dhamir sya'an. Itu persyaratan pertama. Jadi kalau ha, huma, hum, itu pasti meskipun itu termasuk dalam kategori ghaib, ya, itu pasti bukan termasuk dalam kategori dhamir sya'an. Untuk bisa disebut sebagai dhamir sya'an sehingga kita terjemahkan bi annahu kelawan saktuhune kelakuan kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bahwasanya. Nyanya itu kembali kemana kan nggak jelas. Bi annahu dengan bahwasanya begitu saja. Itu kan nyanya itu juga kemana nggak jelas. Ya. Karena memang karakter dari dhamir sya'an itu adalah dijelaskan oleh jumlah yang jatuh sesudahnya. Berarti kan, untuk kemudian disebut sebagai dhamir sya'an, yang pertama harus berbentuk mufrad mudzakkar. Yang kedua adalah yang jatuh sesudahnya wajib berbentuk jumlah. Karena demikian, kalau seandainya yang jatuh sesudahnya bukan berbentuk jumlah, itu pasti bukan merupakan dhamir sya'an. Ya, bukan merupakan dhamir sya'an. Lah, kebetulan di dalam konteks bi annahu yujzi'u fit takfir tahriru ayyati raqabatin, itu bisa disebut sebagai jumlah. Yujzi'u itu adalah fi'il, fa'ilnya nanti tahriru ayyati raqabatin. Begitu. Karena demikian, untuk kemudian disebut sebagai dhamir sya'an bi annahu, hu yang ada dalam lafaz bi annahu disebut sebagai dhamir sya'an, itu memungkinkan. Kenapa? Karena yang pertama adalah mufrad mudzakkar, yang kedua adalah yang jatuh sesudahnya adalah berbentuk jumlah. Kalau meskipun mufrad mudzakkar tapi yang jatuh sesudahnya bukan berbentuk jumlah, maka itu tidak bisa disebut sebagai dhamir sya'an. Karena demikian, maka kata-kata bi annahu di sini, hunya ini memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai dhamir sya'an karena memenuhi persyaratan dia adalah jenisnya mufrad mudzakkar dan yang jatuh sesudahnya itu adalah berbentuk jumlah. Karena demikian, cara bacanya adalah wa yahkumu dan menghukumi siapa faqih. Wa yahkumu lan menghukumi sapa faqih bi annahu kelawan saktuhune kelakuan. Bi annahu kelawan saktuhune kelakuan. Khabari anna sekarang iku yujzi'u nyukupi fit takfiri di dalam kafarat zihar. Apa sing nyukupi? Apa tahriru ayyati raqabatin? Apa tahriru ayyati raqabatin? Pembebasan budak manapun, budak apapun. Muslimatin au ghairi muslimatin. Ya, itu seperti itu. Sekarang masuk pada muslimatin. Muslimatin memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai na'at dari raqabah. Memungkinkan juga dianggap misalnya, ya, karena tergantung pada asumsi begini ini, ya, karena satu tulisan memungkinkan dibaca banyak bacaan dan sama-sama benarnya.
Misalnya di sini mau dibaca muslimatan kanat au ghaira muslimatin, ya memungkinkan. Asumsinya adalah dia menjadi khabar kana yang dibuang. Fit takfiri dalam kafarat apa? Tahriru ayyati raqabatin, pembebasan budak apapun, muslimatan iku budak muslim, kanat ono apa raqabah au ghaira muslimatin, memungkinkan. Jadi dibaca muslimatin itu langsung dijadikan sebagai naat dari raqabah. Kalau seandainya dibaca muslimatan, itu dianggap sebagai khabar dari kana yang dibuang. Ya, kana dan isimnya yang dibuang. Kanat begitu. Muslimatan kanat au ghaira muslimatin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.